people or smart people. Kali ini aku mau bahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu mengenai keanekaragaman hayati, mari kita simak pembahasan berikut. Nah, sekarang aku akan bahas dulu dari pengertian. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungannya maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Nah, itu biasa disebut juga sebagai biodiversitas. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke THK. Apa itu THK? Tingkat keanekaragaman hayati. Nah, di sini untuk keanekaragaman gen atau genetik. Nah, ini contohnya ada bunga mawar ya di sebelah kanan. Jadi bunga mawar ini gennya beda-beda, makanya warnanya berbeda. Ada yang putih, pink, merah, oranye. Oke, jadi keanekaragaman gen itu bervariasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup atau yang tumbuh. Genetik ini selalu berhubungan dengan yang namanya pewarisan sifat. Contohnya bunga mawar nih ya, yang tadi udah aku sebutin. Oke, selanjutnya ada keanekaragaman spesies atau jenis. Nah, keanekaragaman spesies ini perbedaannya dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya itu ada buah mangga, terus ada mangga badukan, mangga daging, ada mangga mana lagi, atau mana lagi. Dan sekarang ada keanekaragaman ekosistem. Nah, karena ekosistem itu dibagi menjadi 4, ada laut, hutan, gurun, dan danau. Nah, ekosistem ini terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Oke, selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, pertama ini ada flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Ciri-ciri kawasan Malaysiana itu adalah curah hujan relatif tinggi ya atau musim penghujan terdapat di Malaysiana. Didominasi oleh pohon dari famili Dipterocarpaceae dan juga ada banyak anggrek dan rotan, terus banyak berbagai jenis tumbuhan buah. Nah, selanjutnya ada Van Velzen dan Silk botanis dari Belanda pada tahun 2009 melakukan penelitian dan membagi flora menjadi 3 daerah, yaitu dataran Sunda, dataran Sahul, dan di daerah tengah Wales. Nah, flora di dataran Sunda terdiri dari jenis tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae, pohon keruing. Nah, terus dataran Sahul terdiri dari jenis tumbuhan seperti famili. Nah, terus wilayah tengah atau Wales, pohon leda atau rainbow tree. Nah, sekarang ini ada nih yang keduanya, Franz Wilhelm botanis dari Jerman yang mengklasifikasi iklim di Pulau Jawa secara vertikal yang sesuai dengan tumbuhan yang hidup di iklim tersebut. Klasifikasi ini membagi berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut. Ya, ada nih. Nah, sekarang kalian udah paham kan? Oke, kita lanjut ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Para ahli zoologi mengatakan bahwa fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna Asia Tenggara Oriental, sedangkan kawasan Indonesia bagian timur mirip dengan fauna Australia atau Australis. Berikut adalah peta kawasan penyebaran fauna di Indonesia yang dipisahkan oleh garis Wallace, Weber, dan Leidy. Nah, kalian bisa cermati ya peta yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama ada suaka marga satwa untuk hewan yang hampir punah, atau ada juga jaga alam. Lalu bisa dengan diadakan kebun binatang atau taman satwa. Nah, terus nah selanjutnya kalian jangan lupa subscribe, share, komen, dan share video atau konten dari Ruang Biologi karena ini video yang bermanfaat. Ada baiknya kalian subscribe dan like ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk kalian smart people or good people yang udah mau nyimak konten kali ini. See you in next time.